Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS. Kelas 6 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, halaman 10 sampai dengan halaman 14 Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu bagaimana tubuh kita bergerak. Dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 10. Topik A, sistem saraf, kabel panjang di tubuh kita. Perhatikan pada bagian pertanyaan esensial, soal yang pertama. Apa itu sistem saraf? Maka pembahasannya adalah sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Kemudian, perhatikan pertanyaan yang kedua. Bagaimana sistem saraf berperan menggerakkan tubuh kita? Maka pembahasannya adalah yang pertama, mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Kemudian yang kedua, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apa hubungan antara sistem saraf dengan tubuh kita secara keseluruhan? Maka pembahasannya adalah sistem saraf yang memerintahkan bagian tubuh tertentu untuk bergerak. Selanjutnya, perhatikan pada halaman 14 pada bagian mari refleksikan. Pertanyaan yang pertama. Apa hubungan sistem saraf dengan gerak tubuh kita? Maka pembahasannya adalah sistem saraf yang memerintahkan bagian tubuh tertentu untuk bergerak. Yang kedua, mengapa kita dapat merasa sakit? Maka pembahasannya adalah kita merasa sakit karena di setiap bagian tubuh terdapat sel-sel saraf yang dapat menerima rangsangan dari luar. Rangsangan ini akan diterima oleh otak sebagai rasa sakit, sehingga kita dapat merasakan sakit. Soal yang ketiga. Bagaimana hubungan otak dengan gerak yang dilakukan tubuh kalian? Maka pembahasannya adalah otak sebagai pusat sistem saraf. Otak akan menerima informasi dan memberi perintah. Salah satunya perintah untuk melakukan gerak. Soal yang keempat. Apakah kalian dapat menyadari semua gerakan yang dilakukan tubuh? Maka pembahasannya adalah tidak. Jadi kita tidak dapat menyadari semua gerakan yang dilakukan tubuh.
Alasannya, kita tidak menyadari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh organ bagian dalam tubuh kita, seperti lambung yang bergerak saat mencerna makanan, pembuluh darah yang melebar dan menyempit, dan sebagainya. Gerakan ini diperintah oleh otak, namun di luar kendali atau kesadaran kita. Masih pada halaman 14, soal yang kelima. Mengapa tubuh kita dapat merespon bahaya dengan cepat? Maka pembahasannya adalah tubuh dapat merespon bahaya sangat cepat karena ada sistem saraf yang secara otomatis memberikan sinyal ke otak kita. Otak kemudian memberi perintah untuk menghindar dari bahaya. Contohnya, ketika tangan kita menyentuh panci panas, otak menerima sinyal tanda panas dari tangan dan segera memberi perintah pada tangan kita untuk menghindar. Selanjutnya pada bagian belajar lebih lanjut sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Sel saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas dasar, yaitu bernapas, memompa jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Otak merupakan pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang kita rasakan. Otak yang membuat kita dapat mengindra apa yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat merasakan sakit, halus dan kasarnya suatu benda, serta licin dan kesat benda karena adanya otak. Semua bentuk emosi yang kita rasakan seperti sedih, senang, takut, marah, kecewa, dan resah juga dikendalikan oleh otak. Otak terhubung dengan jaringan saraf yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Jaringan saraf ini membentuk simpul-simpul dan bertemu di bagian sumsum tulang belakang. Letaknya ada di punggung, tepatnya mulai dari bawah leher hingga punggung bagian bawah. Jaringan saraf dan sumsum tulang belakang ini berperan dalam menghantarkan rangsangan dari seluruh tubuh ke otak dan sebaliknya. Oleh karena itulah, sistem saraf memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Jika sistem saraf terganggu, maka kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, bahwa sistem saraf ibarat kabel yang dapat mengatur cara kerja bagian-bagian tubuh manusia, meneruskan rangsangan yang didapatkan dari luar tubuh, serta menghubungkan bagian-bagian tubuh. Yang kedua, sistem saraf memiliki 3 fungsi utama, yaitu sistem fungsi kewaspadaan, fungsi menghubungkan, dan fungsi mengatur. Yang ketiga, sistem saraf pusat berada di otak dan sumsum tulang belakang manusia. Yang keempat, jika sistem saraf terganggu, maka fungsi dari bagian-bagian tubuh manusia juga akan terganggu. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.